Beda 15 juta. Mending beli R3 GX daripada R3 Cruise. Beneran dah. Welcome back to our channel Infomotif, channel otomotif paling buhay. Yes. Kalau lo bingung kenapa gue nggak ngilang, sebenarnya tadi gue ngilang tuh pin aja ke sana, men. Harus gitu. keluar. Salah berarti. Pokoknya lagi nonton gue doain selalu sehat guys, sukses bahagia dari manapun teman-teman berada. Amin. Pokoknya seluruh Indonesia lah, lengkap pokoknya. Tapi harus disebutin katanya ya. Purwakarta, Cikarang, Tangerang, Bekasi, Majalengka, Banyuwangi, Sragen, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Betul. Singapura. Ada. Di mana-mana lah. Yang mau produk kita juga boleh cek out yang di bawah, dan yang mau di video ini kayak gini juga boleh. Nomor gua di deskripsi, kita ngobrol aja apapun barangnya, produknya silahkan. Oke guys, gua sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika. Tempatnya pelayanan Suzuki terbaik katanya. Nanti kita buktikan. Bedanya 15 juta, men. Tapi kalau 15 juta mah mending ini ya. Iyalah. Tapi gue harus tahu detailnya dulu. Kita harus ngobrol dulu tipis-tipis saja sama Om Irfan biar lebih jelas. Ayo kita tanya. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol nih sama jagoannya dari Suzuki Dewi Sartika. Showroom dengan pelayanan terbaik se-Indonesia. Ada Om Irfan, apa kabar Om? Sehat Om Hatum. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Tapi yang benar di sini pelayanan terbaik ya? Wih, jelas. Sebaik apa sih? Terjadi kecelakaan, mau klaim asuransi, itu bisa kita bantu. Oke. Terus juga kita juga ada kalau misalkan mau balik nama, blokir, atau perpanjang, STNK itu bisa kita bantu juga. Nah, satu lagi nih, mungkin banyak yang nggak tahu, Sera. Suzuki Emergency Road Assistant. Wah, itu gue juga nggak tahu tuh. Nah, kalau Sera ini, misalkan mogok di tol atau di mana, nah itu bisa calling ke Halo Suzuki, nanti langsung disamperin. Oh gitu? Yes. Wah, ada Sera di sini. Itu sistemnya ya, itu programnya tuh guys. Oh, baru tahu tuh. Kalau nggak Om Irfan yang cerita, kita juga nggak tahu ya. Makanya nanti bisa ngobrol sama Om Irfan deh. Gue langsung mau tanya aja Om. Boleh. Si R3 GX ini, OTR-nya berapa? OTR-nya 285.900. 285. Berarti kalau yang Cruise? Yang Cruise-nya tipe paling tinggi 300-800. Itu yang udah two-ton? Udah two-ton. Berarti selisih bener 15 jutaan lah ya? 15 juta. Nah, pertanyaan gua, diskonnya gedean mana? Dua-duanya sama gedenya. Oh, sama? Iya. Oh, mau GX ataupun Cruise sama lah diskonnya? Sama diskonnya. Sama gedenya lagi. Berarti fix ya perbedaan harganya, karena kita lagi mau compare nih Om. Oh, mau compare? Boleh banget. Tapi kita bukan nanya dulu harganya. Berarti benar ya selisihnya 15 juta ya? Selisihnya 15 juta. Sudah Oke. Sekarang mau nanya langsung Om. Kalau program kreditnya nih, si R3 GX ini gimana nih? Oh, kalau R3 GX, sebenarnya R3 GX sama Cruise sama ya. Kita programnya ada namanya tenor panjang. Itu tenor bisa sampai 8 tahun. Terus juga ada yang kredit rasa cash. Kredit rasa cash gimana? Jadi dari selisih OTR itu beda-beda tipis saja. Karena kan nanti kreditnya itu bunga 0%. Kan biasanya kalau orang kredit nih, setelah di total dari harga mobil selisihnya bisa ratusan juta tuh. Iya. Iya kan? Betul. Kalau normal. Kalau ini? Ini bunganya 0%. Bunga 0% bisa selisihnya setipis tisu. Oh, jadi setelah di total nggak jauh dari harga total? Nggak jauh. Karena dia kan udah termasuk asuransi juga. Paling mahal di asuransinya aja. Gitu. Ada juga belah-belah yang bisa dibelah-belah. Gimana tuh? Mau DP 50% dulu, nanti di tahun berikutnya mau dilunasin baru bisa. Gitu. Iya. 50-50 lah ibaratnya. 50-50. Oke, apalagi Om? Khusus dari Suzuki Finance, itu untuk XL7 buat R3, CKD, itu dapat tambahan e-money. Oh, tambahannya ketika lewat pakai leasing itu ya? Pakai Suzuki Finance. Yes. Kalau DP minim bisa? Bisa DP minim. DP-nya 20 aja. 20 juta? 20 juta bisa. Enaknya sih DP-nya kita di 20%. Mulai dari 20% itu sekitar 30-35 lah. Kualifikasinya lebih mudah ya? Betul, kualifikasi lebih mudah, angsurannya juga lebih murah ringan, lebih murah. Pastinya, kayak gitu. Data dibantu ya? Data bisa dibantu. Tenang aja, kalau misalkan yang penting kooperatif dari awal, dikasih tahu nih kondisinya seperti apa, nanti bisa kita bantu. Nah, kalau yang pengen tuker tambah nih Om? Trade-in juga kita bisa, mau brand apapun, bawa aja ke sini dan harganya juga bisa dipastikan lebih bagus. Nah, dan yang paling penting ini official ya, resmi langsung dari Suzuki ya? Betul, official langsung, kita pakai auto value namanya. Jadi teman-teman tuh secara administrasi tuh lebih aman. Betul, secara administrasi lebih aman gitu. Kalau mobil lamanya yang mau di trade in masih dalam masa kredit boleh juga? Bisa, nanti kita hitung untuk pelunasan. Gitu. Baru nanti DP-nya gimana deh tuh. Nah, ini penting juga nih kalau teman-teman pengen test drive. Test drive, kalau test drive mau di rumah,
mau di kamar. Kalau di kamar jangan dong. Jangan ya. Test drive yang lain. Iya, test drive beda itu. Test drive handphone mungkin. Test drive handphone, nyobain handphone baru gitu. Mau di rumah, mau di kafe, mau datang ke showroom itu bebas. Dan kalau ke rumah tanpa dibungut biaya tentunya. Oke, nah ini penting Om, gua harus tanya ini. Karena banyak yang komentar. Banyak yang pengen test drive tapi takut. Kenapa takut? Karena setelah test drive, salesnya jadi makin brutal. Gitu. Harus SPK, harus ini gitu. Gitu. Nah, lu gimana nih Om? Yang penting nyobain dulu mobilnya. Tahu rasanya. Namanya test drive kan nyobain dulu. Mau SPK-nya bulan depan atau 2 bulan lagi, bebas. Yang penting nyobain dulu, rasain. Pengalaman dulu yang penting. Nah, tuh guys, gitu ya. Jadi nggak usah takut-takut. Betul. Namanya juga nyobain, bebas-bebas aja, Om. Betul, nggak harus langsung beli, tenang aja. Nah, kalau cover areanya penjualan sampai mana nih, Om? Kalau cover area penjualan, seluruh Indonesia bisa sih, Om. Oh, bukan hanya Jabodetabek ya? Bukan, tapi syarat ketentuan berlaku. Gitu. Tapi iya maksudnya kalau ada teman, karena yang nonton bisa dari mana-mana nih. Betul. Cuma ada orang dari Surabaya, dari Bandung. Iya. Bisa di Bandung. Bisa juga. Syarat dan ketentuan berlaku pokoknya. Bisa dikondisikan guys. Bisa dikondisikan. Konsultasi aja dulu sama Om Irfan ya. Siap. Oke, service warranty-nya gimana Om? Gratisnya apa aja? Kalau service warranty, kebetulan ini kan unit CKD. Kayak yang lain, kayak XL7, kayak Fronx, dia dapat 30 bulan atau 50.000 km, free jasa servis sama oli. Dia ada garansi 3 tahun atau 100.000 km untuk mesin. Ada garansi shock breaker juga. Oh, shock breaker garansi? 1 tahun. Oke. Gitu. Baterai dia garansinya 8 tahun atau 160.000 km. Oh, panjang juga ya? Panjang. Oke, dan itu nanti servis gratisnya itu berlaku di semua bengkel resmi ya? Semua bengkel resmi. Mau di daerah luar juga bisa. Kita udah masuk di promo-promo akhir tahun ya? Yes. Udah mulai masuk akhir tahun. Yang lagi bagus selain si R3 apalagi nih Om? Boleh spill nggak? Grand Vitara sih masih ada tuh. Kenapa tuh Vitara? Diskonnya gede banget Om. 62 juta. Wah. Ini juga nggak kalah bagus. Ini diskonnya 30 plus. XL7 juga sama, 30 plus. Ada carry pickup juga. Diskonnya juga nggak kalah menarik. Dia bisa hampir 40 juta. Jimny gimana Jimny? Jimny, dia dapat free aksesoris nilai 20 juta. Sama yang warna merah nih, dapat tiket jalan-jalan ke Jepang. Tapi gua hampir lepas nih jalan-jalan ke Jepang. Topinya hampir lepas. Saking pengennya gua ke Jepang nih Om. Langsung pengen ke Jepang ya? Pengen ke Jepang. Nah kalau Frank gimana? Katanya diskonnya udah gede ya? Wah itu diskonnya udah naik sekarang. Udah naik ya? Naik sekarang. Karena programnya udah masuk program akhir tahun ya? Yes, program akhir tahun. Kalau bonus gimana nih? Nah bonus ya, untuk bonus dapat free aksesoris. Free aksesoris tuh kayak cover plat, talang air. Terus kalau yang GX ini kan bisa dilihat tuh ada spoiler di belakang. Iya, aslinya nggak ada ya? Aslinya nggak ada. Udah include bisa nanti. Oke. Bonus aksesoris karpet dasar, karpet karet, atau karpet bludrunya bisa juga. Oke. Om kalau ada yang pengen visit ke medsosnya gimana? Ke Instagram ada Irfan Suzuki BITDS. TikToknya Irfan Suzuki Trada, sama kalau mau nyari di website dia hargasuzukipusat.com. Nah, satu Om. Yang mau nyari R3 Cruise sama R3 GX di sini aja. Kenapa emang? Yang lain belum tentu punya. Oh, stoknya. Biasanya orang kalau stoknya banyak, harganya lebih bagus. Betul. Oke, kalau gitu makasih banyak Om. Makasih banyak. Telepon dari teman-teman, kita lanjut reviewnya guys. Yuk. Oke ya, secara OTR emang benar-benar 15 juta dan diskonnya katanya sama, jadi plek-ketiplek 15 juta nih. Betul. Nah, kayaknya mending beli ini kalau menurut gue, men. Kenapa? Karena kalau dari desain sama ya, beda di beberapa finishing kali. Finishing aja. Pertama, yang berbeda dulu dah di bagian grill. Betul. Kalau dia mah nggak full banyak krum-kruman begini. Memang buat orang-orang yang nggak suka krum kayak gue, ini agak mengganggu. Tapi sebenarnya kalau gue inget bisa lebih menghemat 15 juta mah nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak jadi ganggu nih. Aman. Ini karena ini bisa gampang banget kalau mau diganti ya, men. Bisa. Ini gampang banget. Karena bentuknya tetap aja persis sama-sama aja kayak gini. Bedanya kalau yang R3 Cruise itu dia ada item-itemannya lah ya. Nggak semuanya full chrome. Kalau untuk perlampuan sama persis ya. Sama. Proyektor ya. Betul. Halogen tidak ada yang berbeda. Terus di bagian bawah juga sama. Fog lamp-nya kayak gini, housing-nya kayak gini. Bedanya di sana ditambahin di RL. Betul. Di RL-nya juga bisa dihidupin dan dimatiin sebenarnya. Bisa. Jadi bukan yang paten ya. Gua nggak terlalu mikirin di RL lah. Aman. Nah, satu lagi bedanya nih. Ini yang paling banyak bikin damage. Bikin mobilnya jadi kerasa berbeda banget adalah di bagian bawah. Body kit. Kalau di tipe Cruise itu ya ada body kit di bagian depan, samping, belakang, lengkap. Kalau ini dia polos. Cuman, mau ditambahin sendiri juga gampang. Gampang. Ingat ya, bedanya 15 juta loh. Ini lebih murah.
Tapi kalau ngomongin kayak kaki, bedanya hanya ada di bagian finishing aja ya. Kalau ukurannya mah sama, pakai ukuran ring 15. Tidak ada perbedaan. Ini juga bagus tuh, tahun polish machining, dan yang R3 Cruise juga ya nggak yang oke-oke banget sih ya. Aman. Sama aja lah ya. Sama aja. Dipikir-pikir ini juga menurut gua oke. Pengereman juga pakai cakram. Masih oke lah. Terus ke bagian sininya nih, kalau yang Cruise itu dengan selisih 15 juta, temen-temen dapat Cruise-nya yang two-tone, memang atasnya ditemin ya? Betul. Di blackout, sama kayak XL7 yang Alpha tuh, terus ini juga ditemin. Ya ini selera sih, tapi menurut gua single tone kayak gini juga tetap oke lah ya. Tetap ada lampu sennya juga di bagian spion, perlipatan juga sudah auto folding, sama kalau kayak pertimbangannya cuma talang air, ini mah nanti sama Om Irfan kan tadi udah bilang. Tambahin. Even lu nggak minta juga ditambahin sama dia. Handle pintu chrome, sama ya? Sama. Ada akses smart entry juga, sama-sama udah keyless. Di bagian bawah, nah ini yang jadi pembeda lagi adalah di bagian body kit. Nah ini dia nggak ada body kitnya guys. Kalau yang R3 Cruise ada. Ada. Tapi teman-teman sebenarnya kalau beli R3 GX dan mau ditambahin jadi R3 Cruise kah? Atau mau jadi R3 Sport yang lama? Bisa ya men ya? Bisa banget. Ada yang jual ya? Ada. Dan masanya gampang karena plug and play. Bisa kita tambahin jadi sama lah. Beda, sisanya sama aja ya di belakang. Mungkin kalau belinya yang belum ditambahin beda karena nggak ada rear upper spoiler. Kalau sama Om Irfan ditambahin jadinya sama. Jadi kayak gini nih. Betul. Terus high stop lamp, washer, defogger ada, lampu LED bar juga sama nyala. Aksen-aksen gitu aja, dan yang paling gede damage-nya ya di bagian sini aja guys. Di bagian body kit, depan, samping, belakang. Tapi kalau teman-teman beli body kit itu udah satu paket ya men ya? Satu paket. Depan, samping, belakang tuh udah langsung tuh. Nanti tinggal dipasangin, tampilannya kurang lebih akan jadi mirip ya. Betul. Kalau ngitemin atap mah dibikin two-tone gampang. Gampang. Bisa datang ke tukang stiker juga. Bisa. Kalau nggak mau permanen di pilok ya. Dan biayanya ya masih oke lah. 15 juta masih cukup kemana-mana itu. Betul. Mesinnya bagaimana? Ayo kita cek. Nih guys ya, udah rapi, dicat dasar, warna body, ada peredamnya juga. Mesinnya pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, otomatis konvensional. Outputnya di 105 PS, 138 Nm, plus teknologi mild hybrid, plus motor listrik. Dan sama persis seperti yang ada di R3 Cruise. Betul. Di mesin, tidak ada yang membedakan sama sekali. So, kalau ditanya totally ya, setidaknya di bagian luar sampai ke bagian mesin, ini jelas punya value yang akhirnya jadi jauh lebih gede ya. Jauh. Karena harganya tadi jadi lebih murah guys. Sebenarnya dengan tampilan kayak gini aja, lu nggak usah ngerubah-rubah yang lain dah. Lu tambahin aja body kitnya. Kelar. Selesai masalah. Keren-keren juga. Apalagi kalau ada dana lebih, ganti velgnya jadi yang lebih gitu. Lebih apa ya, lebih swag. Nah. Lebih selatan. Betul. Gitu. Kita lihat dalamnya. Nah guys, gue sekarang udah ada di dalam si R3 GX nih guys. Kalau dari bagian dalam sebenarnya hampir tidak bisa dibedakan ya men ya? Twitter ya? Twitter? Nggak ada juga. Di Cruise nggak ada ya? Nggak ada. Tas ya guys. Kalau jok mah sama, bahannya bahan fabric ya? Ini mah udah pakai sarung jok. Nah mungkin ini nanti bisa jadi bahan obrolan negosiasi nih sama Om Irfan nih. Bisa. Bisa lah, bisa diatur. Om Irfan enak orangnya, kalau diajak nego-nego dia luwes juga tuh, asik pokoknya guys. Ada high adjuster jadi bisa ngatur posisi biar dapat posisi berkendara yang ergonomis, enak lah ya. Terus tetap kerasa mewah karena ada dark charcoal-nya. Terus setir juga ada kulit-kulitan. Iya sebenarnya mah dia wood panel juga. Ini kan wood panel nih. Ini bukan dark charcoal ya, ini wood panel. Wood panel. Dan di Cruise itu dia karbon. Karbon. Itu cuman dari konsepnya aja, tapi sebenarnya mah ya wood panel juga sih ya. Tapi ini lebih mewah. Kalau menurut gua mewah ini daripada karbon. Lebih enak ini kerasa lebih mewah nih. Sampai ke bagian dual trim bahkan tuh. Bahkan di bagian setirnya juga ada men. Ada. Tuh Cruise nggak ada. Cruise nggak ada. Bahkan di XL7 pun di sininya dia hitam aja ya. Silver ya. Ini kerasa lebih mewah bahkan. Dia kulit-kulitan juga di bagian atas, terus ada jet-jetannya juga lengkap, bagus, dan menurut gua di bagian dalam memang sama persis ya. Tidak ada perbedaan, bahkan fitur-fiturnya juga sama. Ada cruise control, audio steering switch, teleponi, bluetooth, headlamp juga sudah auto. Terus ada engine start stop, automatic idling start stop, ada electric stability program, ada hill hold control, sama ya? Sama. Speedometer juga sama persis, indikator hybrid di bagian tengah tuh di MID-nya. Head unit juga sama persis, floating, bisa terkoneksi ke smartphone, AC juga sama, auto climate digital, cup holder yang bisa terintegrasi sama AC, ada power outlet, automatic konvensional untuk bagian transmisinya sama juga. Dan ini emang ini harta karun banget nih ya. Betul. Ini nih unggulan banget guys. Handbrake mechanical dan tidak ada glove box, sama ya? Sama. Jadi intinya kalau di bagian dalam bisa dibilang tidak ada yang berbeda. Jadi poinnya itu cuman di bagian luar aja ya. Betul. Grill yang kerasa tuh grill
Sama body kit ya? Betul. Sama velg paling? Betul. Velg juga bedanya cuman, dia blackout nggak sih men? Enggak. Enggak juga ya? Juga, beda bentuk. Beda coraknya aja ya? Tapi sebenarnya sama aja, karena ukurannya juga sama. Jadi sebenarnya kalau lu tinggal tambahin body kit aja, kalau lu benar-benar mau ngirit, tambahin aja body kit juga nggak terlalu mahal. Selesai ada masalah. Selesai. Ini jauh lebih value for money guys. Terus gimana masalah dimensi? Ya sama persis. Jadi di baris kedua ini bisa untuk 3 orang dewasa ya. Ada armrest juga kalau dipakai berdua. Ada apa namanya double blower juga, dan lantai juga cenderung agak rata. Ada tonjolan tapi dikit aja sih guys. Jadi kalau ngomongin dimensi luasnya sama persis seperti yang ada di R3 Cruise. Menampung orangnya 7 orang, menampung apa ya bahasanya? Muat. Ya, muat kok menampung sih? Apa bedanya menampung sama menumpang? Beda. Kalau menampung tuh kayaknya lebih kasar ya? Iya. Dia bisa untuk 7 orang penumpang dewasa, 2 di belakang juga untuk 2 orang dewasa, benar-benar bisa masuk. Kalau diratain ini sama persis seperti yang ada di R3 Cruise, SL7 sama. Belakang rata bagasi ini juga bisa diratain, yang akhirnya bisa cukup rata. Emang nggak rata-rata banget sih, tapi kalau ditambahin kasur tetap bisa tiduran. Kalau bepergian jauh ini bisa tetap fleksibel untuk tiduran di dalam mobil tanpa harus sewa Oyo. Maksudnya sewa hotel. Hotel Oyo. Emang Oyo masuk hotel nggak sih sebenarnya kategorinya? Nggak tahu juga sih. Atau ada teman-teman yang udah pernah mungkin bisa komentar di bawah ya. Betul. Ke sananya sama siapa gitu. Daerah mana yang sabep. Nggak bercanda ya guys ya. Jadi intinya ini mobil ya cukup fleksibel, dan kalau dibandingin sama R3 Cruise di bagian dalam ya sama persis. Ya gue mah kalau bisa ngehemat 15 juta ya mending gue hemat 15 juta. Betul. Untuk mobil yang sama. Betul. Beda beberapa tambahan aja yang gue bisa tambahin sendiri. Itu kalau mungkin ya pertimbangan orang-orang lah ketika mau beli mobil. Ya balik lagi ke teman-teman, yang pasti nanti konsultasi aja dulu sama Om Irfan, better yang mana, karena katanya di tempat lain mungkin nggak ada barangnya. Nah, yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.